Baik, selamat malam. Kami dari Grup 5. Malam ini kami akan menjelaskan hasil final project dengan nama perusahaan Mondelez International. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Iwayan Putra, Maureen Rosita, Cynthia Pramesta, Netanya Ozora, Averil Rehan. Untuk selanjutnya terdapat konten indeks di mana terdapat 6 konten. Yang pertama introduction, modeling, data processing, analisis, conclusion, dan reference. Untuk selanjutnya terdapat introduction di mana pada introduction ini terdapat penentuan lokasi pabrik untuk ekspansi yaitu biaya pembelian bahan baku, biaya pengiriman bahan baku, distribusi produk. Berikut merupakan lokasi pabrik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, untuk problem description tadi, yaitu Mondelez International, untuk slide sebelumnya, sorry. Oke. Mondelez International merupakan perusahaan makanan ringan berbahan baku jagung, gandum, dan kentang yang berencana untuk membangun pabrik baru untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Jadi terdapat 4 kandidat lokasi yaitu Yuma, Fresno, Tucson, dan Pomona. Nah, pemilihan lokasi ini mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya pengiriman bahan baku, dan distribusi produk ke 3 pelanggan utama yaitu Jones di Salt Lake City, YZCO di Albuquerque, dan Square Q di Phoenix dengan kapasitas pabrik maksimal itu 20.000 ton per tahunnya. Nah, selain itu, perusahaan juga sedang mengevaluasi jumlah staf di Departemen Pemrosesan Pesanan. Saat ini ada 5 staf, namun dipertimbangkan terdapat pengurangan menjadi 4 atau 3 orang dengan memperhatikan tingkat utilisasi, waktu tunggu pelanggan, probabilitas antrian, serta total biaya operasional. Oke, next selanjutnya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah menentukan lokasi pabrik yang paling optimal di antara 4 kandidat lokasi tadi yang sudah saya sebutkan, dengan tujuan meminimalkan total biaya tahunan yang mencakup biaya pembelian bahan baku, pengiriman bahan baku, dan distribusi produk jadi ke pelanggan. Yang kedua yaitu merancang model distribusi yang memastikan seluruh permintaan pelanggan dapat terpenuhi tanpa melebihi kapasitas produksinya masing-masing. Yang ketiga yaitu melakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan biaya transportasi dan permintaan produk dapat mempengaruhi pilihan lokasi pabrik dan strategi distribusi yang paling optimal. Yang keempat itu menganalisis kinerja Departemen Pemrosesan Pesanan menggunakan teori antrian untuk membandingkan performa dan biaya operasional pada berbagai skenario jumlah staf. Dan yang kelima yaitu memberikan rekomendasi jumlah staf yang optimal berdasarkan keseimbangan antara biaya operasional dan kualitas layanan. Dan manfaatnya itu diantaranya itu ada untuk bagi perusahaan sendiri, yaitu memberikan landasan pengambilan keputusan yang berbasis data untuk optimalisasi dan distribusi yang efisien, dan bagi akademisi dan mahasiswa itu menjadi contoh nyata penerapan metode optimasi deterministik dan proses stokastik dalam menyelesaikan masalah. Lalu bagi peneliti untuk selanjutnya dapat menjadi referensi studi kasus yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Oke, next selanjutnya. Untuk ruang lingkup penelitiannya ini lokasi kandidat pabrik yang dianalisis hanya 4 titik. Lalu kapasitas maksimum setiap pabrik adalah 20.000 ton per tahun. Biaya pengiriman produk dihitung berdasarkan jarak antar kota dan dikalikan biaya $0,15 per ton mile. Lalu kombinasi bahan baku untuk setiap produk dianggap tetap dan tidak mengalami perubahan selama periode analisis. Dan selanjutnya dapat terbaca di sini bahwa analisis sensitivitas hanya mencakup perubahan biaya transportasi dan permintaan produk. Selanjutnya ada berbagai ruang lingkup penelitian dan yang dapat ditelaah lagi. Oke, next. Selanjutnya akan saya serahkan kembali ke Kak Afril. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya terdapat problem data di mana pada permodalan perusahaan Mondelez International ini
Pembangunan pabriknya mempertimbangkan 4 calon lokasi di wilayah Barat Daya, Amerika Serikat, yaitu Fresno, Yuma, Tucson, dan Pomona. Masing-masing wilayah memiliki biaya investasi awal yang berbeda-beda dikarenakan perbedaan jarak sumber bahan baku dan lokasi pelanggan. Produk Mondelez Internasional terdiri dari 3 jenis, yaitu chips green onion chips and party mix. Bahan baku yang dibutuhkan oleh produk tersebut antara lain potatoes, green onion powder, dan seasoning mix. Kapasitas maksimum produksi perusahaan Mondelez Internasional mencapai 20.000 ton setiap tahunnya. Dalam proses pengiriman membutuhkan biaya sebesar 0,15 dolar per ton mil untuk untuk menjadi produk jadi maupun bahan baku, di mana biaya tersebut disesuaikan dengan jarak tempuh dan volume dalam satuan ton. Oke, untuk selanjutnya terdapat modeling dan formulasi, di mana di sini terdapat permintaan dari pelanggan. Berikut merupakan tabel dari permintaan pelanggan. Terus yang kedua terdapat jarak antar lokasi. Berikut merupakan tabelnya. Untuk selanjutnya terdapat informasi lokasi dan biaya material shipping. Berikut merupakan tabelnya. Dan yang terakhir komposisi bahan produk. Berikut merupakan tabel komposisi bahan produk. Untuk selanjutnya decision variables, di mana bagian ini akan menjelaskan secara rinci bentuk serta peran masing-masing variables yang digunakan dalam model. Sekaligus menunjukkan keterkaitannya dengan aspek-aspek penting dalam pengerjaan modelis internasional. Di sampingnya terdapat side decision variables. Berikut merupakan tabel side decision variables. Selanjutnya, terdapat production decision variables. Variables ini akan menjadi komponen utama dalam perhitungan biaya transportasi dan pemenuhan permintaan pelanggan. Untuk di sampingnya terdapat hasil dari tabel decision variables, production decision variables. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian masuk ke objective function yang bertujuan untuk meminimalkan total biaya yang merupakan gabungan dari biaya investasi pabrik, biaya pengiriman produk, dan biaya material. Berikut merupakan rumus untuk menghitung objective functionnya tersebut. Kemudian ada constraint function. Ini tuh merupakan beberapa batasan atau constraint yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada kapasitas produk pabrik, yang merupakan total produk yang dikirim dari sebuah pabrik tidak boleh melebihi kapasitas maksimum tahunan sebesar 20.000 ton. Berikut rumusnya. Kemudian yang kedua ada permintaan pelanggan. Total produk yang diterima oleh pelanggan harus memenuhi permintaan mereka. Dan yang ketiga ada kebutuhan bahan baku. Jumlah bahan baku harus cukup untuk memenuhi produksi produk di setiap pabrik berdasarkan komposisi bahan baku. Berikut rumusnya. Dan yang keempat ada jumlah produk yang dikirim harus non-negatif. Dan yang terakhir ada variabel keputusan untuk pembukaan pabrik adalah binar 0 atau 1. Baik, untuk selanjutnya terdapat modeling information dari whole optimization model, di mana secara keseluruhan model ini dibangun dengan memadukan fungsi objektif dan kendala, di mana keduanya dirancang sedemikian rupa untuk memastikan setiap aspek dan persyaratan operasional dapat terpenuhi secara optimal. Berikut merupakan rumus dari whole objective model. Untuk selanjutnya terdapat proses data atau data processing, di mana proses pengolahan data ini merupakan tahapan penting yang dilakukan untuk mempersiapkan model linear programming agar dapat dijalankan secara optimal menggunakan Microsoft Excel Solver. Pada tahap ini dilakukan serangkaian langkah secara sistematis, mulai dari pengumpulan dan pemasukan data, pengolahan serta penyesuaian data, hingga akhirnya menghasilkan output yang optimal. Baik, selanjutnya ada optimasi proses. Berdasarkan hasil perhitungan model, solusi optimal diperoleh sebagai berikut.
Untuk lokasi pabrik yang dibuka itu ada Yuma sama Tucson. Distribusi produksi dan pengiriman dalam ton ini merupakan tabel data dari distribusi produksi dan pengirimannya. Untuk ringkasan biayanya, untuk yang pertama biaya tetap pabrik sekitar $265.000. Kemudian ada biaya transportasi produk sekitar 185.200 Kemudian biaya bahan baku dan transportasi sekitar $520.000. Dan untuk total biaya minimum sekitar $970.200 per tahun. Baik, ada sensitivitas testing. Yang pertama tuh biaya transport per ton tuh ada pada minus 20%, minus 10%, 0%, plus 10%, 20%, faktor 0,8 sampai 1,2 dari 0,15 USD. Ada permintaan pelanggan di skala minus 20%, minus 10%, 0%, plus 10, plus 20, faktor 0,8 sampai 1,2. Berikut tabel dari demand factor atau trans factor. Berikut saya menjelaskan analisis. Yang pertama itu ada result analysis, itu lokasi pabrik yang terpilih Yuma dan Tucson. Total biaya itu per tahun ada 970.200 USD. Yang kedua ada validasi kapasitas, penemuan permintaan sekitar 20.000 ton per tahun. Yang ketiga itu ada komposisi biaya interpretasi yang sekitar 520k USD atau 53% dari total biaya. Untuk biaya tetap pabrik produksinya itu ada 27,3%, untuk biaya transport produksi jadi 19,1%. Baik, bisa dilanjutkan ke bab 5, kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini adalah pabrik tidak terlampaui dan permintaan dari ketiga pelanggan utama, Jones, YZCO, dan Square Q itu terpenuhi sepenuhnya. Komponen biaya terbesar dalam total biaya adalah biaya bahan baku dan pengirimannya, yang menyumbangkan biaya sebesar 53,6% dari total. Saran yang bisa diambil, yang pertama ada fokus pada biaya bahan baku lebih baik, kedua dari evaluasi lokasi pabrik dalam skenario ekstrim, yang ketiga ada strategi staff yang fleksibel, dan yang terakhir ada pengembangan model lanjutan. Baik, mungkin sekian hasil presentasi Funnel Project dari Grup 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.